Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam. Oh, Bu Reva. Tumben sampean menghubungi saya ini Bu Reva ini. Ada apa nih Bu Reva? Saya sebenarnya butuh seseorang yang bisa diajak untuk berbicara nih, Pak, tentang kegelisahan saya. Gelisah. Gelisah tentang apa Bu Reva? Aduh, iya nih, Pak. Sebenarnya nih saya nih kondisinya lagi capek ini, Pak. Capeknya tuh karena saya terlalu banyak kegiatan, dari kegiatan sekolah, kemudian harus mengerjakan tugasnya CGP, ditambah lagi eh, dari kerjaan dari rumah-rumah tangga ini Pak yang belum selesai juga, kayak cucian atau apa gitu, Pak, setrikaan juga. Jadinya itu saya capek Pak ini Pak. Endingnya Pak, saya itu malah karena capek malah saya marah-marah ke anak saya Pak. Jadi kayak bentak gitu Pak, marah-marah terus-terusan. Jadi di rumah tuh seakan-akan tuh saya kayak mode sangar gitu Pak. Itu kegelisahan saya Pak. Nah, terus yang diharapkan Bu Reva dari eh, percakapan ini apa Bu Reva? Saya tuh inginnya Bapak bisa kasih saya masukan, saran, gimana sih Pak caranya untuk jadi ibu yang baik, Pak? Maksudnya yang nggak suka marah-marah gitu tak Bu Reva? Iya, Pak, yang nggak suka marah-marah gitu, Pak. Iya, iya, iya. Artinya tetap bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sekaligus putrinya tetap itu ya, tetap apa itu namanya terlayani ya kebutuhan kasih sayangnya gitu ya Bu Reva ya. Iya, benar-benar, Oh Pak. gitu. Nah terus sekarang ini gini Bu Reva, kalau tadi Bu Reva menyampaikan permasalahannya itu kan Bu Reva banyak pekerjaan ya. Iya, Pak. Terus putrinya itu minta dilayani pada saat Bu Reva itu sibuk gitu kan ya. Nah, terus ini menurut Bu Reva itu kira-kira putrinya ini bisa nggak diberi pengertian? Tapi masih kecil ya anaknya ya. Kira-kira Iya, bisa nggak Pak. diberi Anak saya pengertian tuh kalau masih putrinya? kecil semua, Pak. Saya punya dua anak, Pak. Yang satu itu masih umur 16 bulan, yang satunya lagi umurnya 5 tahun. Jadi kalau dikasih pengertian, dikasih saran gitu, atau dikasih nasihat tuh, Pak. Ya, namanya juga anak kecil, Pak. Masuk, keluar. Jadi ada nasihat masuk ya, pasti diulangi lagi terus-terusan, Pak. Jadinya kan emosi juga, Pak, sebagai orang tua, Pak. Gitu gitu. Berarti yang menyebabkan faktor emosi itu apa menurut Bu Reva itu? Capek, Pak, sebenarnya. Karena terlalu banyak tugas yang belum selesai dan malah terbengkalai gitu, Pak. Saya inginnya tuh tugas saya selesai sehingga saya eh, tidak sampai emosional kepada anak-anak saya, Pak. Hmm, artinya tugasnya selesai, terus kebutuhan putrinya terlayani gitu, gitu ya Bu Reva ya? Iya, benar, Pak. Oh, oke oke. Nah kalau misalnya itu di skala gitu Bu Reva, 1 sampai 10 itu kondisi idealnya. Artinya Bu Reva bisa mengerjakan, kemudian tugas-tugasnya selesai, terus putrinya juga terlayani. Itu Bu Reva sekarang sama putrinya itu berada pada skala berapa Bu Reva? Saya tuh sekarang masih skala 4, Pak. Karena mungkin karena Skala saya 4 Bu Reva ini. marah-marah terus, Pak. Hmm. Terus yang diharapkan Bu Reva itu kira-kira dalam jangka dekat ini skala berapa Bu Reva? Apa langsung 10 Bu Reva? Tidak, Pak. Mungkin misalnya ke 8, Pak. Biar bisa Oh, berapa? mengatur emosi saya gitu, Pak. Kalau 10 kan terlalu Hmm. sempurna, Pak. Iya, 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 iya. Lah terus sampai ke 8 itu kira-kira kondisinya itu seperti apa yang dibayangkan Bu Reva itu di skala 8 itu? Eh, di kondisi itu saya bisa membagi waktu, Pak. Kemudian tidak marah-marah lagi kepada anak saya. Ya mungkin kalau marah masih wajar gitu, Pak. Tidak sampai membentak. Saya kan sering membentak anak saya, Pak. Hmm. Terus menurut Bu Reva itu kira-kira yang bisa dilakukan itu apa untuk mencapai kondisi 8 tadi itu? Eh, Mungkin, Pak, saya bisa
Membagi waktu, Pak. Membagi waktu, jadi seperti ini, Pak. Saya kan pulangnya kan jam 12 nih, Pak. Jam 12 itu anak saya itu masih di mertua saya karena yang megang anak-anak saya itu kan mertua saya, Pak. Sedangkan orang tua saya tuh semuanya tuh sedang bekerja semua, masih aktif, Pak, masih belum pensiun juga. Jadi ketika saya pulang sekolah, saya pengennya tuh eh, anak-anak itu masih dipegang mertua dulu, Pak. Ya, Oh, sampai gitu. sore karena saya Jadi, masih ngerjakan tugas. Jadi siang sampai sore saya masih kerjakan tugas. Kemudian nanti saya jemput anak-anak saya, terus saya main, Pak, biar tidak apa ya, biar tidak kurang kasih sayang gitu Pak anak saya, Pak, main atau belajar bersama gitu. Nanti terakhirnya, Pak, saya inginnya tuh ketika anak sudah tidur saya bisa kembali, Pak, mengerjakan tugas-tugas saya. gitu. Berarti Bu Reva itu eh, ingin menemani dulu gitu ya? Maksudnya itu ya sebelum bekerja itu ya? Iya, Pak. Jadi sebelum bekerja saya pengen menemani dulu, Pak. Tapi bisa kira-kira Bu Reva bagi waktunya itu? eh Insya Allah bisa, Pak, saya berbagi waktu itu. Hmm, ya kalau Bu Reva sudah yakin itu bisa mencapai skala 8 katanya Bu Reva tadi, artinya kebutuhan putrinya terpenuhi meskipun ya tidak maksimal lah karena belum 10 kan ya. Termasuk pekerjaannya Bu Reva juga selesai. Terus mulai kapan akan Bu Reva atur waktu seperti itu kira-kira Bu Reva? Eh, Kalau bisa secepatnya, Pak, karena ini kan tugas kita kan berkelanjutan nih, Pak, sampai Juni. Kalau bisa ya mulai besok. Jadi nanti saya akan diskusi dulu dengan eh, suami saya, Pak. Jadi nanti bisa terrealisasikan dengan baik, Pak. Begitu ya Bu Reva ya, iya, 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 iya. Ya, saya apa itu dukung keyakinannya Bu Reva tadi dan saya berharap apa yang tadi itu sudah dilakukan Bu Reva ya itu bisa lebih baik kalau ada kesempatan untuk bertemu saya ingin cerita yang baik Bu Reva ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya telah memberikan masukan kepada saya. Semoga nanti bisa saya realisasikan dan saya bisa kabari Bapak hasilnya nanti. Ya Bu Reva mudah-mudahan dalam sesuai yang diharapkan yang penting Bu Reva yakin dan terus mencoba gitu Bu Reva. Ya gitu Bu Reva ya. Ya, terima kasih ya Bapak Mudah-mudahan ya. kita bisa. Saya izin dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Bu Reva? Wabarakatuh Bu Reva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, ya Pak Hasan. Tumben nih. Ya mohon maaf mengganggu. Kira-kira Bu Reva ada waktu nggak bisa mau bicara? Oh tidak Pak, kebetulan saya lagi senggang. Alhamdulillah kalau gitu. Karena saya pada posisi pusing ini sekarang Bu Reva. Loh, memangnya pusing, pusing kenapa ya Pak? Itu terkait anak saya yang paling kecil itu yang bungsu yang saat ini SMA itu seperti pada umumnya anak-anak seusia itu kan mulai kenal lawan jenis ya kadang-kadang main di rumah dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah itu kan kadang-kadang mereka ini sampai banyak waktu yang dihabiskan itu sehingga kesempatan yang lain untuk belajar, untuk membantu orang tua, untuk komunikasi dengan anggota keluarga yang lain kan terganggu. Nah, itu yang buat saya pusing. Begitu ya Pak. Eh, Sebenarnya sih apa yang sih Bapak harapkan dari obrolan singkat kita ini Pak? Ya saya setidaknya itu ingin lah anak saya itu bisa
mengatur waktu, ada keseimbangan. Jadi bukan tidak boleh bergaul sama lawan jenis, tapi tetap harus ada keseimbangan sehingga tidak mengganggu waktu-waktu yang lain. Gitu. Oh, jadi Bapak tuh pengen anak Bapak tuh bisa mengatur waktu ya, Pak ya? Iya, Sebenarnya sih kalau saya lihat ini Pak, Bapak nih ngizinkan nggak sih Pak anaknya Bapak ini untuk dekat dengan lawan jenis? ya pada prinsipnya saya ini nggak masalah karena ya memang sudah sesuai dengan usianya lah. Cuma ya tahu waktunya itu yang saya apa itu namanya harapkan itu. Begitu ya Pak ya. Eh, Kalau saya ngomong nih Pak, eh, antara skala 1 sampai 10 nih Pak, Bapak tuh pusingnya tuh skalanya skala berapa ya Pak? Sekarang itu pada posisi 5 lah, Bu Eva. Oh, begitu. Terus kalau memangnya Hmm. hal ini sesi ini dilakukan, Pak Bapak pengen sampai ke skala berapa, Pak? Setelah selesai sesi ini. Ya, setidaknya yang 8 lah. Oh, begitu. Nah, kalau untuk mencapai 8 itu apa ya, Pak, yang perlu Bapak siapkan? Ya saya berharap mereka itu bisa ngatur waktu lah, Bu Eva. Begitu ya, Pak. Bapak pernah mencoba menasehati nggak, Pak? Ya itu sudah berkali-kali saya lakukan, Bu Eva. Dan ada sih dampaknya itu 1 2 hari itu kadang-kadang ya baik, tapi yang berikutnya balik lagi. Iya baik. Ada perubahan nggak, Pak, dari perilaku anaknya Bapak setelah dikasih nasihat itu? Iya ada lah, tapi ya tidak berlangsung lama, 1 2 hari itu sudah kumat lagi, sudah kayak kemarin-kemarin itu. Tetap waktunya terpakai, tersita banyak untuk ya ketemu sama kawannya itu. Baik. Bapak pernah mencoba komunikasikan nggak, Pak, dengan istri Bapak? Istri saya malah sudah tahu Oh, sudah dan tahu. kan bareng saya juga itu nasihatinya itu. Tapi ya mungkin belum mampu saya ini mengubah anak saya itu yang bikin saya pusing nih. Harus gimana lagi nih saya ini. Baik, Pak. Terus ini, Pak, Bapak pernah nyoba nggak, Pak, untuk berbicara langsung, berkomunikasi langsung, diskusi langsung dengan teman dekatnya anaknya Bapak sendiri, Pak, yang teman lawan jenisnya ini? Oh, yang biasanya sama dia itu ya. Iya. Ya, itu pernah saya lakukan tuh. Kapan itu saya sempat sampaikan, kadang sudah balik lagi. Hilang lagi. Lanjut, Pak. Ya lanjut, sudah. Eh, Apa Bapak pernah nyoba nggak, Pak, untuk diskusi dengan pihak sekolah, Pak? Dengan pihak sekolah. Maksudnya itu dengan Guru siapa atau Bu Eva? Dengan guru wali kelas atau guru BK mungkin, Pak? oh, itu ya, guru BK. Ya, 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 ini belum pernah saya lakukan nih, Bu Eva. Kalau ke wali kelasnya atau ke BK-nya ini kan belum pernah saya lakukan ini. Ini sepertinya memang anu ini layak saya coba ini karena kadang-kadang anak itu ke orang tuanya itu kan enteng karena tiap hari ketemu Ah, mungkin kalau iya. sama guru bisa lebih bagus nih. Ya ini menginspirasi saya nih Bu Eva. Akan saya coba nanti. Kalau Bapak sudah yakin untuk mengkomunikasikan kepada guru BK-nya atau wali kelasnya, berarti tinggal diatur jadwal ya, Pak, ya, untuk ketemu langsung dengan guru tersebut. Iya, iya, iya Bu Eva. Ini sepertinya anu ini membuka apa yang selama ini saya pikirkan ini. Jadi ini sudah ada solusi nih kayaknya. Kira-kira Bapak mau ketemu kapan ya, Pak, ya?
bisa saya coba menghubungi gurunya itu. Mungkin BK-nya dulu saya hubungi. Karena kayaknya BK-nya itu lebih dekat dengan anak saya itu. Oh, baik-baik, Pak. Nah, dari sesi ini Bapak, nanti Bapak bisa merealisasikan dan saya harap nanti Bapak menemukan jalan yang terbaik ya Pak ya. Saya doakan nanti bisa tidak pusing lagi, tidak gelisah lagi. Nanti ketika ketemu saya lagi, ada cerita baik dari diskusi dengan guru BK. Begitu ya Pak ya? Ya boleh Pak, terima kasih banyak karena saya jadi terinspirasi nih sesuatu yang memang belum saya lakukan ini. Terima kasih ya Bu Eva ya Iya Bapak, atas masukan-masukannya tadi itu. iya Bapak. Nah, mengganggu Bu Eva ini. Oh enggak, tidak mengganggu Pak. Saya saya mau izin ya Bu Eva ya kalau gitu Bu Eva ya. Iya, iya Pak, iya Pak. Ya, terima kasih ya Ya Bu Eva, Bapak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching dengan Alur Tirta. Semoga bermanfaat dan terima kasih.